Asik. Basudara, sudah lama sekali nih ketong saya ngajak basudara jalan-jalan. Nah, kali ini ketong mau ajak basudara untuk mengente klasis Seram Utara Barat. Mungkin untuk basudara yang sudah pernah kunjungi wilayah ini, pasti tahu kalau Seram Utara Barat lumayan jauh. Tapi untuk yang belum pernah sampai di sini, ayo sama-sama ketong jelajahi. Seram Utara Barat masuk pada wilayah pemerintahan Maluku Tengah yang ibu kota kabupatennya ada di Kota Masohi. Untuk sampai di wilayah Seram Utara Barat, basudara bisa menempuh jalur laut dan jalur darat. Dari Ambon, basudara bisa menggunakan feri dari dermaga Feri Hunimua dan berlabuh di dermaga Feri Waipirit. Setelah itu, menggunakan mobil atau motor menuju ke wilayah Seram Utara Barat. Perjalanannya harus melalui Kabupaten Seram bagian barat ya. Perjalanan yang ditempuh membutuhkan waktu kurang lebih 8-10 jam. Nah, basudara, bisa juga nih perjalanannya dimulai dari Kota Masohi yang harus melewati daerah Waipia dengan durasi waktu 3-4 jam perjalanan. Medan yang dilalui cukup memacu adrenalin karena tidak semua jalan beraspal. Masih ada jalan yang bebatuan. Jadi harus ekstra hati-hati ya kalau melewati medan Seram Utara Barat. Basudara, Seram Utara Barat masih sangat asri. Dingin yang alami, udara yang sangat segar, dan pepohonan hijau yang menyegarkan mata akan basudara temukan jika datang mengente Tanah Nusa Ina Nusa Muele Ina Ama. Banyak desa di wilayah Seram Utara Barat yang berdekatan dengan pesisir pantai, sehingga ada masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Basudara harus tahu juga kalau tanah Seram sangat subur, jadi tidak sedikit masyarakat yang pekerjaannya bertani, tanaman umur panjang seperti umbi-umbian. Ada juga yang berburu beberapa binatang hutan loh, tentunya yang bisa dikonsumsi ya. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things. Seram Utara Barat adalah bagian dari wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku yang diakomodir oleh klasis Seram Utara Barat yang menaungi 13 jemaat. Antara lain, Jemaat GPM Oping, Jemaat GPM Masihulan, Jemaat GPM Rumah Olat, Jemaat GPM Horale, Jemaat GPM Herlau, Jemaat GPM UPT Herlau Karlutu, Jemaat GPM Karlutu Kara, Jemaat GPM Labuan, Jemaat GPM Latea, Jemaat GPM Nusa Ina Wilayah 2, Jemaat GPM Rumah Mole, Jemaat GPM Rumah Wei, dan Jemaat GPM Karlutu Warasiwa. Tanah Nusa Ina Nusa Muele Ina Ama ini masih sangat kental dengan adat istiadatnya. Sudah pasti identitas adat istiadat itu akan terus dijaga, karena itu bagian dari ketong punya kekayaan. Bersyukurlah dan berbanggalah basudara, sebab ketong dibesarkan dalam adat yang memberi banyak nilai hidup, sehingga ketong bisa jadi manusia yang beradab. Do 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 daddy, shake your body, baby girl, let's go party. Do 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 daddy, show me what you got, go crazy on me. Do 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 daddy, do your thing, baby, do you know you got me? Do 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 daddy, move your body, baby, follow me, follow me. Oh, take it time on me. Get you, baby, why don't me? Nah, basudara, kalau jalan-jalan begini, belum sedap kalau belum mengunjungi beberapa destinasi wisata. Di Seram Utara Barat, terdapat beberapa tempat wisata yang pastinya bisa merilis rasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Keramba Cinta, destinasi pertama yang ketong kunjungi. Kenapa disebut Keramba Cinta? Biasanya kan keramba itu berbentuk persegi atau persegi panjang yang berfungsi untuk budidaya ikan. Berbeda nih dengan keramba yang satu ini karena berbentuk love. Unik kan?
Itulah mengapa disebut keramba cinta. Keramba ini tidak kosong ya Basudara. Ada beberapa jenis ikan yang hidup di sini. Dan bisa dikonsumsi juga loh. Kalau ke sini, Basudara akan disambut dengan penuh kehangatan oleh pemiliknya. Friendly dan tentunya mau direpotkan untuk jadi fotografer para pengunjung. Untuk berkunjung ke sini, Basudara bisa menempuh perjalanan kurang lebih 10-15 menit dengan menggunakan longboat dari Rumah Olat. Oh iya, untuk masuk ke sini tidak dikenakan biaya apa-apa ya Basudara. Sukarela saja kalau mau memberi. Basudara bisa banget loh menikmati air di sini. Jangan lupa ya berfoto sebanyak-banyaknya. Destinasi berikutnya yang bisa Basudara kunjungi adalah Tebing Hatupia. Dengan menempuh perjalanan 5-8 menit menggunakan longboat dari Rumah Olat, Basudara sudah bisa sampai nih di sini. Air laut yang jernih dengan tonggak tebing yang tinggi sungguh memberi ketenangan dan kenikmatan. Eits, tidak lupa pepohonan hijau yang menyejukkan mata masih bisa Basudara nikmati di sini. Perairan Tebing Hatupia ini sering dijadikan tempat snorkeling karena airnya yang jernih dan teduh, juga kawasan yang masih sangat aman karena berada di dalam teluk. Rugi sekali nih kalau sudah sampai di sini tapi tidak nikmati airnya. I can never call it quits. I just wanna stay like this. I just wanna stay like this, like this. I just wanna stay like this. Saudara, ketemu semua saat ini lagi dalam perjalanan ke beberapa destinasi wisata yang ada di Seram Utara Barat, Klasik Seram Utara Barat. Tadi ketemu ada di Keramba Cinta, ketemu di Tebing. Sekarang waktunya ketemu ke Ora dan ke Air Belanda. Kita terus perjalanan ketemu saudara. Masih satu daratan dengan Tebing Hatupia, Basudara bisa lanjut ke Pantai Ora. Tentunya bisa gunakan jalur laut juga ya. Kalau pantai ini sudah dikenal banyak orang, sudah banyak pengunjung juga yang kesini. Basudara bisa bermalam di Pantai Ora karena sudah ada penginapan yang tersedia. Pantai Ora berhadapan langsung dengan lautan lepas. Kalau ada yang butuh ketenangan, maunya jauh dari kebisingan dan mencari inspirasi, Pantai Ora bisa jadi salah satu tempat yang tepat untuk dikunjungi. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. Ada lagi nih salah satu tempat refreshing yang mungkin belum diketahui banyak orang. Namanya Air Belanda. Air Belanda ini ditemukan oleh orang Belanda yang pada masa lampau menguasai wilayah Maluku. Suhu air Belanda sangat dingin karena berasal dari mata air pegunungan. Uniknya, aliran air Belanda bermuara di pantai dan ada titik di mana air tawar dan air asin menyatu. Memang, kalau air laut sedang surut, maka volume air Belanda akan berkurang. Sebaliknya, jika air laut sedang pasang, maka volume air Belanda akan bertambah. Untuk bisa ke sini, Basudara harus menempuh jalur laut ya. Butuh waktu kurang lebih 15-20 menit dengan menggunakan longboat dari Rumah Olat. Basudara cukup membayar Rp20.000 saja untuk bisa menikmati segarnya air Belanda. Kalau dipikir-pikir, GPM ini kaya sekali ya dengan alamnya yang unik, indah, dan mahal. Mahalnya bukan bersifat materi ya Basudara, tapi lebih kepada otentisitas alam yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bahkan belum terjamah tangan manusia loh. Ini benar-benar murni karya Allah. Katong akan kunjungi wilayah pelayanan GPM lainnya. Jadi tetap setia ya menanti eksplor GPM selanjutnya. Mese!